Eh, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Makasih Pak. Ini benar dengan kediaman Bapak Fadil yang melakukan praktek konseling. Ya benar. Kalau boleh tahu namanya Mbak siapa ya? Nama saya Alin Pak. Oh, Alin. Alin dari mana? Kebetulan dari rumah Pak tadi. Oh, terus naik apa ke sini? Tadi naik motor. Naik motor. Terus Alin tahu di sini ada praktek konseling dari mana? Kebetulan dari teman sih Pak. Dia kebetulan pernah konseling dengan Bapak. Oh. Terus kalau boleh tahu kesibukan Alin apa? Kebetulan saya itu kalau pagi tuh beres-beres. Nah, selesai beres-beres tuh jam 7. Nah, jam 7 itu berangkat kuliah, pulang nanti sekitar jam 5 gitu Pak sampai rumah. Padat juga ya? Iya Pak. Oke, terus gimana kuliahnya hari ini? Biasa aja sih Pak, nggak ada senangnya, nggak ada sedihnya gitu, kayak biasa aja gitu, di tengah-tengah gitu. Oke, sebelumnya Alin sudah pernah mengikuti sesi konseling? Kebetulan belum Pak, ini baru pertama kali saya melakukan konseling. Oke, berarti belum tahu ya apa itu konseling individu? Belum Pak. Oke, jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit. Jadi konseling itu adalah sebuah pemberian bantuan kepada konseli yang mengalami masalah. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Alin sebagai konseli. Sampai sini paham nggak? Paham Pak. Oke, paham ya. Nah, oke. Ada yang bisa saya bantu? Bisa Pak, jadi saya punya masalah tuh overthinking yang berlebihan. Tapi sebelum saya cerita, saya nggak mau Pak, masalah saya itu ada yang tahu gitu. Maksudnya ada yang mengetahui masalah saya gitu. Oke. Jadi di sini Alin tidak perlu merasa takut karena semua yang Alin ceritakan akan terjaga kerahasiaannya. Ini karena ini udah termasuk asas di bimbingan konseling. Ya. Oke. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Oke. Bisa diceritakan masalahnya seperti apa? Jadi tuh saya punya masalah overthinking yang berlebihan gitu Pak. Jadi tuh suka mikirin yang hal-hal yang nggak penting gitu kalau menurut saya, tapi tuh sering saya pikirin gitu. Kalau boleh tahu kepikirannya tuh kayak mana? Kayak kepikiran nanti itu saya bisa banggain orang tua enggak, terus ini kayak mana tugasnya, saya belum, tugas kuliah belum ada yang beres gitu-gitu Pak. Oke. Terus apakah itu mengganggu perkuliahan, aktivitas yang lain atau lainnya? Ganggu sih Pak, soalnya kalau overthinking tuh saya tuh jam tidurnya jadi nggak teratur gitu. Yang biasanya jam 8 pulang kuliah itu mandi terus tidur, ini nggak, sampai jam 1 sampai jam 2 tuh begadang, terus paginya tuh kuliah. Jadi tuh kalau di di kelas tuh saya ngantuk, terus nggak mudeng apa yang dibahas dosen, kadang juga sering dimarah karena tidur di kelas gitu. Oke, jadi Alin punya permasalahan overthinking di mana Alin sering kepikiran tentang perkuliahan, terus masalah di rumah ataupun pengen jadi sukses gitu ya. Iya Pak. Oke. Gitu. Nah, biasanya kalau Alin sedang overthinking itu biasanya ngapain sih? Biasanya sih saya kalau malam tuh kalau overthinking tuh seringnya nangis sih Pak. Terus kalau nggak nangis tuh sholat malam gitu kayak tahajud. Tapi kadang itu lebih seringnya ke nangisnya gitu. Kadang sampai matanya nih sebab gitu gede, matanya kayak untuk buang. Emang Alin mau nangis terus? Enggak sih, capek Pak kalau nangis terus. Apalagi kalau kuliah pagi itu. Nah kalau malamnya nangis tuh kelihatan gitu matanya. Ya? Iya, matanya kelihatan kalau habis nangis, jadi malu gitu. Nanti kalau di kelas, ini Alin habis nangis ya gitu-gitu. Jadi aku malu. Nah, sebelumnya Alin sudah pernah cerita ke orang lain, teman ataupun orang tua? Belum sama sekali Pak. Soalnya kalau saya mau cerita tuh pasti takut, ada timbul rasa takut kayak masalah kamu loh belum seberapa gitu dibanding masalah saya. Jadi saya tuh kalau ada masalah lebih banyak mendem sih Pak. Terus orang-orang juga nggak tahu kalau saya tuh sebenarnya tuh banyak masalah gitu, karena di kelas saya tuh kebanyakan ketawa, terus bikin ketawa orang gitu. Terus
sering cerita random gitulah pokoknya. Jadi tuh masalahnya tuh ketutup sama sifat saya yang gampang ketawa gitu Pak. Kalau ke orang tua juga malu mau cerita, nanti alah cuma kayak gitu, sampai nggak tidur, sampai nangis bla 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 gitu, takutnya gitu. Terus nanti pasti dibandingin anaknya itu loh, apa namanya, biasa aja kamu nyelebay nangis takutnya gitu Pak. Jadi saya lebih baik mendem, dan semuanya itu saya pendem sendiri gitu. Oke, jadi selama ini kalau ada masalah Alin selalu dipendem gitu ya? Iya Pak, soalnya udah kebiasaan sih Pak, dari kecil tuh dari orang tua juga nggak memberi kesempatan saya untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan gitu. Jadi saya sampai umur 20 tahun ini ya tetap mendem aja gitu. Kalau ada masalah diem gitu, di kamar aja nggak mau keluar. Terus langkah apa sih yang akan Alin lakukan ke depannya? Apakah akan nangis terus atau cuma dipendem doang masalahnya? Enggak sih Pak, sebenarnya tuh kalau dipendem tuh saya juga stres sih. Masalah yang kemarin belum selesai nih, udah ditambah lagi masalah, mendem lagi. Terus kadang kan kalau mendem tuh kalau malam jadi overthinking terus nangis. Dan itu saya tuh nggak mau kayak gitu Pak. Sebenarnya saya pengen lagi cerita gitu, tapi satu orang tua saya tuh, yang satu sibuk kerja, yang satu ke Taiwan. Jadi saya tuh kan kalau anak perempuan nih deketnya sama ibu nih, sedangkan ibu saya tuh jauh gitu. Jadi gimana ya, mungkin kedepannya lebih mendekatkan diri kepada yang di atas sih Pak, karena mau cerita juga belum ada orang yang saya percaya gitu. Oke, mungkin Alin juga bisa tuh kayak aktivitas di luar ataupun olahraga atau melakukan hobi ke yang lain. Oh iya Pak, ya mungkin olahraga sih Pak, yang mungkin kan kalau olahraga saya lebih badannya sehat juga, terus pikirannya juga plong gitu kalau olahraga, sambil liatin cogan gitu Pak ya. Masih jomblo? Oh ini apa namanya, ada sih Pak, tapi kayaknya aku nih orangnya susah banget, kayak kulkas gitu Pak, kulkas 2 pintu, 10 pintu gitu. Jadi ya gitu Pak. Oke, jadi di sini Alin udah tahu ya kedepannya harus ngapain. Pak. Oke, terus gimana perasaan Alin sekarang? Udah banget Pak. Ini iya, alhamdulillah. Oke, karena berhubung waktunya juga udah mau habis, gimana kalau konseling pada pagi hari ini kita akhiri dulu. Terus kalau emang masalah yang tadi ini belum selesai, Alin bisa datang ke sini lagi minggu depan. Oh baik Pak. Terima kasih ya Pak, udah mau dengerin cerita saya, udah dengerin keluh kesah saya, udah membuka jalan untuk saya juga gitu. Makasih ya Pak. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Ya, makasih Pak. Oke. Gimana kabarnya Alin? Alhamdulillah baik Kak. Oke, baik ya. Untuk kesibukannya masih sama nggak? Masih Pak, masih kuliah Pak. Kalau pagi terus pulangnya sore gitu. Sore. Terus Alin kesini naik apa? Tadi naik motor tuh motornya. Oh iya. Iya Kak. Oke. Gimana Alin? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, yang permasalahan yang kemarin itu loh Pak, yang saya overthinking itu. Nah itu tuh mau saya bahas lagi gitu Pak. Mau dibahas lagi minggu kemarin itu ya? Kalau nggak salah masalahnya tentang apa ya, lupa. Overthinking Bu, overthinking Pak. Overthinking. Oke. Alangkah baiknya kita sebelum memulai konseling, kita kesepakatan waktu bersama nih. Iya Pak. Gimana kalau 10 menit? Iya Pak, setuju Pak, 10 menit aja. Biar nggak mengganggu aktivitas yang lainnya. Iya Pak. Oke, baik. Bisa Alin ceritakan permasalahannya seperti apa? Jadi kan kemarin masalah saya tuh overthinking ya Pak ya. Terus
kan bapak nyaranin buat cerita ke temen deket gitu kan. Ya. Itu terus udah cerita sih Pak, tapi dia tuh malah adu nasib gitu loh Pak. Oh, kayak dia malah bilang masalahku lebih parah gitu ya. Iya, Hmm. padahal kan semua orang tuh masalahnya tuh beda-beda gitu Pak, karena mental orang tuh kan beda-beda gitu, tapi dia nganggapnya masalah aku tuh sepele gitu Pak. Oke, sebelumnya Alin sudah melaksanakan langkah yang kemarin itu? Udah ya, tapi itu Pak, dia tuh malah adu nasib kayak gitu. Oh, jadi udah masuk Jadi gitu ya. kayak kesel gitu loh Pak mau cerita sama orang itu gitu. Oke, jadi Alin sudah melakukan langkah yang kemarin, tetapi pas udah diceritain teman Alin itu malah adu nasib gitu ya. Iya Pak. Oke, apakah Alin mau menutup diri terus atau apakah Alin nggak mau coba cerita lagi gitu? Ya sebenarnya mau sih Pak, tapi nggak maunya kalau ketemu orang kayak gitu Pak. Soalnya kayak apa sih, orang aku tuh mau cerita, mau ngurangin beban pikiran aku gitu, mana dia kayak gitu. Itu Alin ceritanya itu ke teman satu orang atau udah semuanya? Cuma satu orang sih Pak, baru satu orang gitu, belum ke semua orang. Oh, semua orang. Terus kalau ke orang tua gimana? Kan ada bapak, gak cuma nyariin ke teman dekat aja. Ya belum sih Pak orang tua, soalnya orang tua tuh sibuk gitu. Yang satu ke Taiwan, yang satu tuh ke ladang terus tiap hari. Gelandang. Soalnya ya pokoknya sibuk semua Pak. Oke. Di rumah kan ada adik itu atau kakak? Nggak ada kalau kakak. Soalnya saya anak pertama Pak, yang adik saya masih kecil, pemikirannya juga masih belum bisa diajak ngomong, diajak kompromi, belum bisa. Mungkin Alin coba mulai cerita ke orang tua ya. Siapa tahu orang tua Alin tuh lebih ngertiin Alin gitu. Kan dia yang lebih kenal Alin. Iya Pak, nanti mau coba ke orang tua dulu sih Pak, mau nyari-nyari waktu yang pas gitu. Soalnya kan orang tua sibuk terus kalau yang sama ibu tuh, kalau ibu kan di Taiwan, terus kalau ngabarin cuma sebatas tanya masak apa, terus lagi apa, cuma gitu doang, nggak sampai ke cerita masalah yang detail gitu Pak. Oke. Terus bagaimana perasaan Alin setelah melakukan konseling hari ini? Udah cukup baik sih Pak, soalnya saya udah mengeluarkan apa yang saya rasakan sedikit demi sedikit gitu Pak. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan nggak Alin? Ada sih Pak. Jadi gini Pak, saya tuh overthinkingnya kayaknya terlalu berlebihan gitu loh Pak. Terus mau cerita ke orang juga susah. Selain cerita ke orang gitu Pak, ada nggak sih saran yang bisa saya lakukan selain cerita ke orang gitu? Ya, waktu itu kan Bapak udah saranin juga kan, selain untuk bercerita ke orang lain atau membuka diri ke orang lain, Alin bisa melakukan aktivitas yang lebih positif. Jangan diem di kamar doang. Pasti kan Alin diem di kamar, main HP, main TikTok, terus ngeliat kata-kata galau Pak, pasti tahu sih Pak. Iya itu. Ya, karena kebiasaan cewek kayak gitu kan. Iya Pak. Soalnya kan kalau di rumah tuh gabut gitu. Ya udah scroll TikTok. Terus nemu kata-kata galau. Iya, terus kadang nangis, overthinking yang pasti itu Pak. Yang bikin overthinking tuh itu. Nah itu dampak negatif salah satunya. Terus Alin juga kan bisa tuh kayak mendekatkan diri ke Tuhan, kayak misal zikir, baca Quran, sholat malam, itu bisa sebagai alternatif. Terus kan ini Pak, kalau misal nih saya mau cerita ke orang, nah saya tuh sulit gitu loh Pak, bedain orang yang benar-benar respect sama saya sama yang enggak gitu, sulit banget buat saya Pak. Walaupun itu teman deket, kemarin saya sempet tanya ke teman deket, mau cerita gitu loh ke teman deket, malah kayak gitu. Jadi tuh saya tuh gimana cara bedain orang yang respect sama kita sama yang enggak gitu, kayak mana Pak? Ya bisa dilihat kan dari wataknya, dia entah keras atau ramah. Terus
Terus juga kalau emang dia beneran respect atau care itu, kalau Alin cerita bisa dilihat dari matanya, entah dia ngeliatin Alin atau ke yang lain atau main HP, tetap fokus ke hal yang lain, bukan Iya ke sih. Alin. Iya sih Pak. Soalnya pas saya cerita tuh kebanyakan ya dia orang main HP, matanya sana ke sini kayak gitu, nggak fokus ke saya gitu loh Pak. Gitu. Gimana, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, cukup sih Pak. Oke, cukup ya. Berhubung konseling pada bagian ini waktunya udah mau habis, kita akhiri saja ya. Iya Pak. Mungkin Alin kalau emang susah untuk dapat teman bisa cerita ke Bapak aja, chat. Iya Pak. Oke. Siap. Bapak akhiri aja ya. Iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya.